Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda-ananda ibu? Alhamdulillah sehat ya, dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan belajar tema 8, peristiwa alam, subtema 1, peristiwa siang dan malam, pembelajaran 5 dan 6. Baiklah ananda-ananda ibu, sekarang buka buku tematiknya halaman 21. Kita akan mengamati. Di rumah kakek ada banyak benda. Panjang setiap benda berbeda. Ayo membandingkan panjangnya. Di sini ada benda tongkat, sapu lidi, dan payung. Kita akan mengukur panjang benda-benda ini dengan menggunakan satuan tidak baku, yaitu bagian anggota tubuh kita, tangan. Perhatikan di sini siku sampai ujung jari disebut dengan hasta. Perhatikan tangan ibu, ini siku kita letakkan ke bagian yang akan kita ukur. Kemudian sampai ujung jari, ini disebut satu hasta. Perhatikan, di sini tongkat. Berapa panjang tongkat? Sama dengan hasta, 1, 2, 3, 4. Berarti panjang tongkat sama dengan 4 hasta. Sedangkan sapu lidi, panjangnya yakni 1, 2, 3. 3 hasta. Dan payung, panjangnya yakni 1, 2. 2 hasta. Jadi, benda yang paling panjang adalah tongkat. Benar ya, tongkat. Benda yang paling pendek adalah payung. Urutan benda dari yang terpendek adalah yang ukurannya 2 hasta, yakni payung, kemudian sapu lidi, dan yang terakhir paling panjang yakni tongkat. Perhatikan catatan ini. Ketika membandingkan panjang benda, satuan yang digunakan harus sama. Perhatikan satuan yang digunakan harus sama. Misalnya kita ingin mengukur panjang meja dengan menggunakan satuan, boleh berupa jengkal seperti ini, jengkal, boleh berupa hasta, dan lain-lain. Tapi catatannya harus sama. Ketika kita ingin mengukur meja dengan menggunakan depa dan juga ingin mengukur pintu, juga harus menggunakan depa. Satuannya harus sama ya. Satuan itu berupa hasta, depa, kemudian jengkal. Itu merupakan satuan. Kemudian, kita akan membandingkan panjang pita-pita berikut. Ini pita merah, pita kuning, pita biru, dan pita hijau dengan menggunakan satuan jengkal. Jengkal seperti ini ya, direnggangkan jari-jarinya dari ujung jari jempol ke ujung jari kelingking. Nah, perhatikan pada pita merah berapa jengkal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya, 10 jengkal. Pada pita kuning, berapa jengkal yang dibutuhkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 jengkal. Pita biru, 1, 2, 3, 4, 5. 5 jengkal. Dan yang terakhir pita hijau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jengkal. Kemudian pertanyaannya,
Berapa jengkal panjang pita yang paling pendek? 10, 12, 5, atau 8 yang paling pendek? Ya, 5 ya. Berarti pita biru. Berapa jengkal panjang pita yang paling pendek? Yakni pita biru 5 jengkal. Berapa jengkal panjang pita yang paling panjang? Ya, pita kuning ya, yakni 12 jengkal. Urutkan warna pita mulai dari yang terpanjang. Warna pita mulai dari yang terpanjang adalah warna yang pertama adalah warna kuning. Kita tulis sini pita berwarna kuning. Kemudian warna merah. Dilanjutkan dengan warna hijau. Dan yang terakhir warna biru. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di halaman 22. Nomor 1, urutkan gambar-gambar berikut sehingga membentuk sebuah cerita. Lalu buatlah kalimat sesuai urutan gambar. Di sini ada 3 gambar dan masih acak. Kita harus menyusunnya sehingga dapat kita buat cerita yang bagus. Perhatikan gambar A, ini Nina, ini sekolah. Nina artinya pulang sekolah. Gambar kedua, gambar bagian B, Nina dan ibu menggunakan payung. Sedang turun hujan ya. Gambar bagian C, ini Nina akan pergi ke sekolah ya, tetapi hujan. Nah, jadi kira-kira gambar yang pertama adalah gambar bagian C ya. Gambar bagian C, gambar pertama. Dilanjutkan dengan gambar bagian B merupakan gambar kedua. Dan bagian A ini yang terakhir, ketiga. Jadi kita urutkan gambarnya ya, sesuai dengan cerita yang akan kita buat. Gambar yang pertama, yakni Nina, di sini akan berangkat sekolah, tetapi hari hujan. Maka kita bisa buat cerita dengan kalimat seperti ini. Nina akan pergi ke sekolah, tetapi hari hujan. Seperti ini ya, cerita di gambar yang pertama. Kelanjutan dari cerita itu yakni ibu mengantar Nina dengan menggunakan payung. Kita tulis, ibu pun mengantar Nina dengan menggunakan payung. Cerita selanjutnya yakni gambar bagian A, yakni Nina pulang sekolah, tetapi langit sudah cerah. Selanjutnya, ketika Nina pulang
sekolah. Di sini sudah tidak ada hujan lagi langitnya, berarti langit tampak cerah. Langit tampak cerah. Dan ada pelangi ya, jadi kita bisa tulis terdapat pelangi. Jadilah sebuah cerita berdasarkan urutan gambar ini. Kita baca ulang. Nina akan pergi ke sekolah, tetapi hari hujan. Ibu pun mengantar Nina dengan menggunakan payung. Kemudian, ketika Nina pulang sekolah, langit tampak cerah, terdapat pelangi. Soal nomor 2, tentukan panjang benda pada gambar. Lalu urutkan benda menurut panjangnya. Masih ingat satuan tidak baku ini disebut apa? Ya, ini disebut depa. Merentangkan tangan dari ujung tangan kanan ke ujung tangan kiri. Ini disebut depa. Gambar pertama, kita akan mengukur panjang meja. Didapatlah hasil 1 depa. 1 depa ya. Gambar kedua, mengukur panjang papan tulis. Hasilnya yakni 3 depa. Selanjutnya mengukur rak buku. Hasilnya yakni 2 depa. Pertanyaan bagian A. Urutan benda dari yang terpendek adalah yakni meja dari yang terpendek. Kita tulis di sini meja. Kemudian rak buku. Dan yang terakhir papan tulis. Oke, lanjut pertanyaan bagian B. Urutan benda dari yang terpanjang adalah kebalikannya ya. Yang terpanjang yakni 3 depa, yakni papan tulis. Kemudian rak buku. Dan yang terakhir meja. Selanjutnya kita akan membaca teks berikut. Hari ini Nina bangun pagi. Matahari sudah terbit dari arah timur. Sinar matahari terasa hangat. Nina membuka jendela kamarnya agar udara segar dapat masuk. Cuaca hari ini sangat cerah. Langit terlihat sangat indah. Teks selanjutnya, malam hari cuaca masih cerah. Nina memandang keluar jendela. Langit dihiasi bulan dan bintang. Bulan dan bintang bersinar terang. Langit malam terlihat sangat indah. Pertanyaannya, tuliskan perbedaan siang dan malam berdasarkan bacaan di atas. Jadi kita akan menentukan kalimat yang menyatakan siang dan malam hari. Teks yang pertama, di sini ada tertulis kalimat matahari sudah terbit dari arah timur. Ini merupakan peristiwa di siang hari. Kemudian sinar matahari terasa hangat. Ini juga merupakan peristiwa di siang hari. Karena jika malam hari sudah tidak terasa hangat, melainkan udara terasa sejuk atau dingin. Teks kedua,
terdapat kalimat langit dihiasi bulan dan bintang. Ini merupakan peristiwa yang ada di malam hari. Jadi, sudah jelas ya perbedaan antara siang dan malam. Selanjutnya, tentukan kalimat yang sesuai dengan gambar-gambar berikut. Pasangkan dengan menuliskan angka yang sesuai. Kalimat yang pertama, malam hari kita beristirahat agar besok segar kembali. Kira-kira gambar mana yang sesuai dengan kalimat ini? Ini ya, tampak anak sedang tidur. Teks kedua, setiap hari terjadi siang dan malam. Siang hari dimulai dengan terbitnya matahari. Kira-kira gambar mana yang cocok? Ini ya, tampak matahari terbit. Kita tulis angka 2. Teks ketiga, sore hari matahari terbenam, tanda malam akan datang. Yang mana menunjukkan matahari terbenam? Benar, gambar ini ya. Kita tulis angka 3. Selanjutnya, teks keempat, malam hari matahari tak nampak lagi. Kini langit dihiasi bulan dan bintang. Tersisa 2 gambar ini, yang mana menunjukkan bulan dan bintang? Ya, benar, gambar ini ya. Berarti kita tulis angka 4. Teks kelima, setiap hari kita melakukan banyak kegiatan, misalnya pergi ke sekolah, bermain, dan berolahraga. Berarti yang terakhir yakni angka 5 di gambar ini. Kemudian, setelah itu susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita. Oke, kita dapat menyusun kalimat ini menjadi sebuah cerita diawali dengan peristiwa di siang hari. Pada gambar kedua ya, yakni setiap hari terjadi siang dan malam. Siang hari dimulai dengan terbitnya matahari. Kita bisa tulis di buku tulis kita, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas yang akan kita lakukan. Siang hari, kita melakukan banyak kegiatan, misalnya pergi ke sekolah, bermain, dan berolahraga. Selanjutnya, menceritakan kegiatan yang terjadi di sore hari. Sore hari, matahari terbenam, tanda malam akan datang. Lanjut, malam hari, matahari tak nampak lagi. Kini langit dihiasi bulan dan bintang. Dan yang terakhir, malam hari kita beristirahat agar besok segar kembali. Silakan Ananda Ibu tulis cerita yang sudah tersusun ini di buku tulisnya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.